Berbeda dengan kami, Bang. Seandainya kami ada di KUHP itu ada yang mengaku cucu Nabi itu ada tindak pidananya, Bang. Saya akan laporkan Robito. Kan yang di KUHP yang ada itu mengaku Nabi dan mengaku cucu, mengaku Tuhan. Kalau mengaku cucu Nabi nggak ada pidananya, Bang. Tetapi ketika teisnya keimat itu bisa dibawa ke ranah pidana kalau memang beritanya itu bohong. Nah, nanti kita biarlah pemerintah dengan segala dan hukum tesis keimat itu. Tetapi hal ini kan secara standing apa? Secara hukum nggak berani pihak Robito. Dari dulu cuman main framing aja. Coba abang ini datang ke Robito supaya ini menuntut. Kami siap loh, Bang. Biar ini cepat selesai. Silakan ditanggapi, Bang. Sudah, bentar saya sebentar ya Bang Pria bersabar, saya sebentar. Kalau kita sama-sama nggak punya kepentingan, saya nggak pernah diajarin untuk itu. Tapi paling tidak begini, saya pernah ngobrol juga dengan para habaib. Ini polemik ini terjadi karena ulah kalian sendiri, harus diingat. Dari mana? Dari ceramah-ceramah dari golongan kalian yang membangkitkan giroh warga Indonesia menjadi bangkit. Mau kemana geraknya? Ada sumbu kompornya, yaitu tesis Kiai Imat, gerak semuanya akhirnya. Seperti itu loh. Nah, tapi dalam hal ini Robito Alawiyah nggak bisa menjewer seluruh anggotanya yang sudah offset nih. Sampai ada yang tabat ya, Bat. Jujur demi Allah, kalau ketemu depan saya itu orang saya gampar karena dia sudah merusak Al-Quran, merusak ayat Al-Quran. Yang dibahas Abu Jahal, ayat yang dibawa Abu Lahab, berarti kan keilmuannya rendah. Kenapa suruh ceramah depan umum? Dari hal-hal kecil seperti ini yang mereka tidak pernah mau menyadari, akhirnya ditegur, turunlah ini semua, dibongkarlah semuanya, mencoba digali-gali. Coba mereka mau tawadu, oh iya saya salah, oh iya saya memang offset, ayolah kita perbaiki, kita temui dengan ini. Jangan sampai ada ceramah-ceramah yang tidak baik. Contoh Habib Bahar bin Semit aja ngomong, saya nggak salah, saya membuka kitab apa namanya Thoriqoh Ba'alawi, yang dia ngomong kiai 70 kiai lebih gimana gitu bahasanya, saya lupa itu Thoriqoh Ba'alawi. Dia nggak mengakui salah. Benar. Bagi seorang Ba'alawi tidak pernah membuat permintaan maafan secara terbuka. Gini, saya memperkuat narasinya Bang Rosid. Jadi kata Bahar, satu Ba'alawi yang bodoh, yang botol, yang ahli maksiat, yang tak berilmu, lebih mulia kakinya ketimbang 70 kepala kiai. Bahar yang mengatakan maksud dia nggak mengakui salah itu. Saya membaca itu dia ngomong itu di The Forum, di belakangnya ada Habib Rizik, ada habaib yang lain. Tapi ini nggak ada jeweran dan dia tidak mengakui salah itu. Apakah bukan sebuah keangkuhan? Cari siri dia bersoguan, tanyain itu maksudnya apa. Lanjut. Jadi ini polemik ini bermula dari mereka sendiri, tapi mereka tidak mau mengakui kesalahan. Kita ini umat Indonesia, ini warga Indonesia ini pemaaf kok. Kita maha pemaaf. Saya pertajam lagi narasinya Bang Rosid. Benar kata Bang Rosid, polemik ini yang memulai adalah dari klan Ba'alawi. Bahar mengatakan bahwa dia menafikan keturunannya Wali Songo, bahwa Wali Songo tidak ada keturunan dan Wali Songo bukan keturunan Rasulullah. Ternyata Wali Songo memiliki isbat nasabnya. Rizik dan Bahar yang duluan memulainya. Saya cukup melengkapi saja. Monggo silahkan dibantah Bang Pria. Yang sudah ya. Mas Pria bersorban sudah jelas ya. Ya, jadi mereka itu apa? Penipu-penipu gitu loh, Mas. Ya, mereka itu penipu umat. Anda yakin enggak bahwa sekarang kebohongan begini, itu akan terbongkar, Bang? Dari Mbak Wisnu, biar Mbak Wisnu silakan. Bang Pria bersorban apa? Ngomong apa? jangan karena tinta setitik rusak susu sebelanga. Maksudnya kalau dia tidak mengatasnamakan Kanjeng Nabi, tidak akan menjadi susu sebelanga. Karena dia mengatasnamakan marwah Kanjeng Nabi, makanya jadi kerok selamanya.
Kalau dia tidak mengatakan dia keturunan Rasulullah, saya potong Anda narasi Anda. Tadi saya diam. Oke, Kalau dia tidak mengatasnamakan keturunan Kanjeng Nabi, tidak akan menjadi ricus begitu lama. Bisa gantian tidak? Jangan dibawakan karena setitik tumpah susu sebelanga itu tidak bisa narasi dibawakan itu. Gini. Ini Kanjeng Nabi loh yang kita bawa. Udah. Ya artinya begini. Itu kan hanya oknum yang kalian sebutkan tadi, ada inilah, ada nyebutkan inilah, ada itulah ya. Jangan bilang oknum, jangan bilang oknum ya. Di saat Habib Bahar dijelek-jelekan sama si Rizik, semua Balawi kalian ini bisa diam tidak? Sabar. Bisa gantian tidak kalian? Sabar. Jangan bisa gantian tidak? Kalian ini tidak menghargai orang. Jangan ngomong bilang oknum. Kalau kalian ngomong saya diam. Gitu loh. Kalau saya ngomong kalian diam, nanti ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bijak gitu loh. Kenapa susah sekali kalian ini? Sudah, siapa yang mau ngomong silakan, saya diam dulu. Sudah, lanjutlah kamu ngomong, lanjut. Biarkan dia bicara dulu. Nanti biarkan nanti kita sanggah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak, monggo silakan pria. Kamu sampaikan nanti biar disanggah nanti sama. Biarkan dulu apa yang ingin sampaikan, nanti kita tinggal meluruskan nanti. Kita tinggal meluruskan. Nggak lama kok, saya ngobrol nggak lama. Ya jadi maksud saya juga sangat keberatan dengan oknum-oknum yang disebutkan tadi. Artinya banyak sekali cerita-cerita khurafat lah, cerita yang tidak masuk akal lah begitu. Tetapi maksud saya, jangan lantas membatalkan nasab seseorang gitu loh. Karena Ba'alawi ini bukan hanya ada di Nusantara, bukan hanya ada di Indonesia begitu loh. Boleh misalnya Kiai Imad membatalkan nasab atau apa. Ya jangan hanya ditebar di medsos gitu loh. Datang, simple kok. Kantor Robitoh jelas. Rumah ketua Robitoh itu jelas. Ya. Minta fasilitasi oleh Kementerian Agama, oleh MUI, oleh pemerintah. Ketemu, debat secara terbuka. Artinya kalau Ba'alawi memang terbukti tidak benar, artinya nasabnya terputus, kan kami sebagai masyarakat ini bisa menilai gitu. Sehingga kami tidak bisa menentukan langkah gitu loh. Kalau kayak gini kan masih ngambang, 3 tahun berlalu masih begini aja. Oke. Oke, silakan. Siap. Pertama, saya mau menanggapi tentang ketidaksambungan nasab Ba'alawi yang dipermasalahkan oleh Kiai Imam Al-Bandani. Oke lah, kita main fair-fairan aja lah. Itu kemana kelompok Ba'alawi yang menolak nasab daripada Zuriyah Wali Songo yang terputus nasabnya katanya karena memiliki jalur dari perempuan, tidak ada jalur nasab ke jalur laki-laki. Pertanyaan saya adalah, dengan statement apa mereka bisa membatalkan nasab Wali Songo tanpa validasi ataupun suatu keilmuan yang bisa mencukupi sehingga mampu mengklaim nasab seseorang seolah-olah dia lebih paham lagi nasab daripada orang lain? Apakah ada klarifikasi dari Robito Alawiyah tentang pernyataan itu? Apakah ada suatu statement yang diucapkan Robito Alawiyah? Bahkan ya Wali Songo tidak mempermasalahkan itu. Mereka tidak keluar-keluar di atas mimbar mencari panggung, mencari suara, mencari dukungan, tidak. Wali Songo dalam beberapa waktu, tidak sampai 3 tahun, mereka langsung membuktikan keabsahan nasab mereka, tapi mereka tidak mengaku-ngaku tapi diakui. Itu poinnya. Dan kami sekarang balik bertanya dengan tindak sepak terjang Ba'alawi yang ada di Nusantara, ya, yang menyebarkan berita-berita khurafat yang udah kita dengar bersama seperti apa cerita-cerita karangan seperti itu. Apakah itu ada tindakan daripada Robito Alawiyah? Dan kita mau bertanya, sebagai apa Robito Alawiyah ini? Kok sedikit-sedikit ke Robito Alawiyah? Robito Alawiyah ini seperti apa? Sedangkan dia tidak bisa mendidik. Coba,
Saya mau bertanya. Sebentar bang, saya tambahin Saya bang. tambahin, tar dulu Bang. Silakan, Biasa silakan, saya tambahin. Saya tambahin ya, maaf. Terima kasih dari Bang Macan ini. Bang Pria Bersorban pernah dengar gak bahwa Kiai Imat diundang ke Robito? Jawab dulu. Untuk berdiskusi. Sering saya dengar. Jawab. Dengar kan? Sekarang pantas Ada gak beberapa kalau mau oknum yang iya dengar. Oke, Abang udah pernah dengar. Pantas gak kalau berdiskusi itu ada jam-jamnya? Itu diskusi apa interogasi? Guru gembul datang jam berapa? Itu pasti ada di beritanya. Masa kalau mau diskusi orang berbeda-beda jamnya? Itu diskusi apa interogasi? Coba di Banten. Pernah dengar juga nggak Bang Pria Bersorban? Ada di situ Robito perwakilannya. Ada yang mewakili Robito. Ada nggak yang mewakili Robito? Jangan apa-apa sedikit-sedikit Kiai Imat yang disalahin. Di Robito aja diundang, itu kayak bukan undangan diskusi, itu namanya undangan interogasi. Mungkin bang orang biasa ngerti. Kalau diskusi itu ayo bareng-bareng. Bukan dipanggil satu orang ini jamnya beda, ininya beda. Itu namanya interogasi, bukan diskusi. Paham? Lanjut. Iya, saya tambahin ya bang. Masalah polemik nasab ini konteksnya berbeda dengan oknum. Oknum itulah adalah pemicu untuk menyelidiki. Kok ini katanya duriah Nabi, kok ada seperti ini, akhirnya orang memicu. Tetapi di luar konteks itu, jadi ketika berbicara nasab, mau yang alim, mau yang tidak alim, ya kalau tidak tersambung ya tidak tersambung, tidak ada hubungannya dengan itu. Dan saya sampaikan sampai saat ini, meskipun yang alim ketika masih mengaku duriah Nabi dari kalangan Ba'alawi, itu adalah pembohong selama belum bisa membuktikan. Makanya saya sampaikan tadi, perdebatan dengan Kiai Imat sudah tidak perlu. Ketika Kiai Imat mempertanyakan benar tidak dirimu tersambung dengan duriah Nabi, kan seperti Wali Songo gitu loh, kan gampang, ajukan, tinggal publish, ini loh buktinya, isbat nasab dari Nakobah. Ini kan sudah tahun ketiga, tetapi mana kok nggak itu dilakukan untuk mengurus syahadat isbat nasab klan Ba'alawi itu? Nggak bisa kalau cuma ngaku-ngaku sendiri. Pak Suhati bisa ngaku Habib dari golongannya gini, kita tulis sendiri. Kan permasalahannya ini kan cuma yang ada di Robito itu kitab-kitab internalnya mereka, sementara dari yang lain tidak ada. Ini kan yang jadi masalah. Makanya ketika kita mempertanyakan, ya sampai kapanpun, mau yang alim, mau yang pinter, ya tetap saja mereka cuman ngaku-ngaku duriah Nabi, tetapi bukan duriah Nabi. Itu bang, silakan barangkali ada yang mau melanjutkan. Izin kalau masalah Biarkan dia respon dulu, biarkan dia respon dulu, biar izin sebentar enggak, saya sebentar. Jadi waktu masalah MUI, saya di roomnya Habib Kamil, di roomnya Habib Usman, itu ada namanya Ustadz Kiai Sancang. Dia mau ngomong dia MUI dari Sukabumi apa mana Jawa Barat. Saya bilang, Ustadz jangan di sini, jangan membela mereka, itu meruntuhkan marwah MUI. Kemana MUI selama ini, kok diem terkesan? Nanti tunggu 2 bulan lagi. Itu saya masih ingat di bulan 9 dia ngomong seperti itu tahun kemarin. Kalau memang MUI nggak bisa bergerak, dibubarin aja nih, kan lembaga non pemerintah yang dibiayai pemerintah. Kami nggak ada ruginya MUI dibubarin kalau hanya ngurusin halal haram doang. Jangan terkesan membela, Anda harus di tengah-tengah, jangan meruntuhkan marwah MUI. Karena Anda dikasih biaya, dikasih anggaran, ayo tentang umat, jangan umat tentang ini. Itu saya sudah ngomong, tapi sampai sekarang 2 bulan dari bulan 9 nggak ada aktivitasnya, apalagi menakitakan dari MUI juga. Seperti itu saya sudah, makanya ini yang membuat masyarakat bergejolak gitu loh. Saya tidak membela sana sini, kita di pihak yang netral. Saya hanya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kita kalau mau beradu dalil, beradu debat, ya ayolah silahkan, kita monggo. Karena yang sering mereka sampaikan itu salah, melenceng gitu loh. Lanjut yang lain. Silakan direspon ya Penorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan direspon dulu tanggapan Anda yang pertama yang saya jabarkan tadi. Izin bicara bang. Ya, sabar.
biarkan ini dulu, biarkan pria bersorban dulu. Silakan pria bersorban, direspon dulu. Tanggapan Anda seperti apa menyinggapi itu? Ya memang pemerintahan dan MUI harus bertindak. Karena ini kan sudah sangat-sangat ribut di bawah ini, gitu loh. Kalau pemerintah diam aja mau sampai kapan? Kalau MUI diam terus mau sampai kapan ini? Tidak tanggapan Anda pernyataan kelompok orang yang menyatakan Surya Wali Songo itu terputus nasabnya. Gitu. Gimana? Ya yang mengatakan itu dibuktikan secara ilmiah, secara pengetahuan. Yang mengatakan itu ya dalam hal ini kan yang mengatakan Surya Wali Songo terputus dari Nabi itu kan oknum Ba'alawi ya kalau nggak salah. Nah itu ya tinggal dipanggil aja. Jangan sebut oknum. Nggak ada respon apapun daripada Robito Alawiyah. Ya intinya yang berbicara itu adalah dan perorangan pertanyaan saya, ya, Robito Alawiyah itu sebagai apa? Robito. Iya, Robito Alawiyah itu sebagai apa? Izin bicara bang. Halo? Ya jadi maksud saya yang berbicara narasi seperti itu mengungkit masalah Wali Songo apa segala macam ya tinggal dipanggil gitu loh. Apa datamu apa gitu. Yang dibilang Bang pria bersorban itu benar jawabannya. Tapi ada nggak panggilan dari pihak Robito kepada oknum tersebut gitu loh pertanyaannya? Ya gini, contohnya gini. Tidak. Gini, Setahu saya Gus tidak Muafik ada. Tidak ada. Pernah Berarti yang harus disalahkan siapa gitu loh? Bukan di sini. Gitu dari Gini, Bang Robitonya Pria. yang harus Gini. disalahkan, Gini, gitu loh. bentar. Kalau Bentar. kalau Kayak kalau Gus Muafik, Bahar kalau Bahar Gus ngomong Muafik. seperti itu ya datangin, minta datanya Gini. mana gitu loh. Gini bang. Sama Gus seperti kalau Muafik Imat mengatakan Ba'alawi terputus, ya udah ayo datang gitu loh. Buktikan kebenarannya. Datang kemana? Gini loh. Datang kemana dulu? Ya minta fasilitasi Kementerian Agama dan MUI. Bang Pria, kayak Gus Muafik pernah salah, dimaki-maki seluruh Indonesia gara-gara ceramah tentang Nabi Muhammad. Dia ditegur NU secara langsung dan dia minta maaf secara terbuka. Kita semua bisa lihat. Itu yang diminta masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat awam ini punya trauma mental yang dipersekusi oleh mereka. Gitu loh. Nggak ada yang takut sekarang dipersekusi. Maksud saya kita pernah punya trauma mental kan, pernah punya trauma mental seperti itu. Nah itu loh bang, maksudnya butuh kebijakan dari RA. Mereka punya web, mereka punya channel YouTube, kan bisa disaksikan. Kita ini bangsa pemaaf kok. Kita bangsa pemaaf kok. Lanjut yang lain, silakan Bang Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus, asal Probolinggo, Jawa Timur. Oke. Saya sebagai masyarakat awam sebetulnya sudah jenuh dengan masalah ini. Kalau memang kayak MUI, instansi terkait tidak mengakui adanya Ba'alawi, insya Allah dari dulu sudah dipanggil sudah. Satu. Yang kedua, ada apa dengan kejadian masalah nasab ini? Ada kasus besar apa yang sengaja ditutupi? Andai kata, mohon maaf guys, saya cuma bicara sebentar. Andai kata masalah yang korupsi 200 sekian triliun itu, mereka mendanai itu nggak ada hubungan, nggak ada ranahnya di sini. Mohon maaf, saya ngomong dulu gantian, ayo gantian. Jangan ngomong politik di sini, jangan ngomong ini politik. bukan politik, ini juga politik juga loh, masalah Ba'alawi politik juga. Ini bukan politik, ini urusan agama, bukan urusan politik. Orang Anda jual bisa bedakan aja agama masalah sama politik politik. apa tidak? Orang jual di pasar itu pakai politik bang, kalau nggak pakai politik nggak punya. Ini nggak bisa sudah berdagang pergi ke dia. orang politik. Hubungannya apa Nggak, sama maksudnya korupsi? gini, Sama apa? maksud segala saya macam? Bang Bagus juga dulu, nanya, saya Vito bicara emang aja punya dulu, data jangan bahwa gini. MU dan NU itu mengakui bahwa Ba'alawi itu Surya Nabi, ada buktinya, ada datanya. Nggak kan sudah kan?
Selesai. Mana buktinya datanya? Mana buktinya datanya? Gantian. Kalau Bang Bagus, kalau memang nggak mau disela berbicara hal itu, Bang Bagus sebaiknya turun saja. Gitu loh. Itu kan. Gantian ngomong. Ya bukan Bagus gantian, Bang. turun di ruang politik sana. Kalau benar Jadi berbicara di situ. punya bukti dan data gitu loh. Saya ingin menjelaskan, Bang. Enggak perlu penjelasan, Bang Bagus. Ini nggak butuh penjelasan dari Anda. Anda itu kelihatan. bukan menjelaskan, Iya. bukan Emangnya menjelaskan. kalau memang menjelaskan. sampean bisa Iya, ya nggak bisa lah. Balawi, Nggak bisa. monggo lewat Bang jalurnya Bagus yang ini, benar. Bang Bagus saya tetap akan sela Anda bicara. Makanya Sampai kapanpun saya akan awam sela ini Anda. Sudah jenuh dengan kata-kata Iya. kayak gini ini sudah jenuh. Iya, saya nggak percaya. Kalau saya menghina Balawi, kalau saya menghina Balawi, ini mengaburkan saya masalah ini. dalam penjara gitu loh. Laporkan saya Enggak, ini dalam konflik penjara yang juga. sengaja mengaburkan masalah ini. Jadi jangan beralih seperti itu. Kita bukan anak kecil lagi, Bang Kayak Bagus. ini yang modelnya Loh, Imam. kalau Anda memang mau sembah Habib, silakan. Sembahlah Habib. Makanya enggak ini dengar. Sebentar slow, netralisir dulu, jangan teriak-teriak, nggak ada ujungnya kalian ngomong. Saya juga mbak dengarnya siapa itu, Bang Bagus. Kamu ngambil referensinya dari mana sama polemik nasab ini? Kamu bilang ini adalah politik. Semua itu politik, Bang. Orang jualan di Referensi yang saya pasar tanyakan, kamu dari nggak mana? pakai politik, nggak mungkin bisa Sabar, jualan. bentar, biar sama saya. Enggak, dengerin dulu Bang Salut. Tadi dulu, saya cuma ngasih tahu ke Bang Bagus. Kalau Bang Bagus bernarasi seperti itu, Bang Bagus itu hati-hati, saya kasih tahu. Ini nama Itu Rasulullah aja. kok dibilang pakai politik, ya gimana Bang Bagus? Bang Bagus Islam atau bukan? Gini, Bang, saya Islam. Ini dengarkan dulu, Bang. Islam, ya. Oke, kita sepakat Islam. Terus Rasulullah kok bisa Anda kaitkan dengan politik bagaimana? Loh, masalah Balawi ini kan termasuk masalah politik juga, Bang. Ada kasus Loh, apa di belakang Balawi? Referensi Ini agama, Anda ngambil dari- referensinya apa? Datanya apa? Ya Allah ya Bang, sebetulnya kalian-kalian ini sudah tahu. biarkan dulu, Tapi biarkan malu saya mengaku gitu loh. Saya Ayo. tanya, referensi Kasihan saya Anda tahu. mengatakan bahwa polemik nasab ini adalah berkaitan dengan politik. Anda ngambil referensinya dari mana yang saya tanya? Dari segi Tanyakan apa? sama si Imat. Imat maunya ya apa? Sebetulnya masalah ini awalnya dari si Imat. Aduh, kenapa? Si Imat kalau memang nggak terima, debat sama Pak Alif. Izin saudara, ya biarkan dulu nanti diulur dulu. Jadi kayak gini. Seakan-akan bisa Kiai Imat mempengaruhi. itu bukan orang politik, Bang Bagus. Astagfirullahaladzim. Bentar, Sebetulnya udah. gini, Bang. Semua ini Dia udah lari lagi ini, lari ke Kiai Imat tuh. Berarti politik sudah ditinggalkan. Sekarang saya tanya sama Bang Bagus. Menurut Bang Bagus, tesis Kiai Imat itu ada kesalahan atau tidak? Makanya awalnya ini kan semua kan dari si Imat. Menurut Bang Bagus, tesisnya Kiai Imat itu ada kesalahan atau tidak? Ya jelas salah. Wong mana sampai sekarang negara masih belum Ya salah si Ijik juga ngurusin pemerintah. Sebentar, Bang Apa Sabar, si biarkan Imam saya Munir dulu, Bang Sabar. ngurusin politik. Jangan lari kemana-mana loh Bang Sabar. Siapa Bang Sabar, si biarkan Imam dulu saya Munir? ngomong. Gini, Bang. Bang Sabar dengarkan. sebentar. Santai sabar. Merubuhi nanti malah kok malah ini kok saya lagi ngomong pada teriak ngomong pada teriak. Itu Seru. BH, Satria BH itu di mute dulu. Coba, Lalu. Abang sudah membaca belum 12 pertanyaan Yai Imat di dalam tesis? Abang sudah membaca belum? Gini, Bang, sebetulnya permasalahan ini mudah sekali. Sudah membaca belum 12 pertanyaan Yai Imat di dalam tesis itu udah pernah baca belum? Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Sudah Dari baca si belum Abang 12 pertanyaan Yai Imat itu? Enggak, saya enggak perlu baca punyanya si Imat, saya enggak perlu baca saya. Ya, Nggak Bang. butuh. Sudah terus kamu, berarti kamu nggak ada otaknya berarti bodoh kau. Jawab aja. Kau bodoh belakang. Ntar juga bodoh ya bodoh aja.